Halo para pecinta Timnas Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Latifianto. Selamat hari Senin, selamat beraktivitas kembali setelah pada hari Sabtu kemarin kita bersama-sama di wilayahnya, di daerahnya, di desanya masing-masing atau di kantornya melakukan upacara bendera dalam rangka ulang tahun kemerdekaan negara tercinta kita Republik Indonesia yang ke-79. Dirgahayu Indonesia. Mudah-mudahan kita menjadi negara dan bangsa yang terus maju. Apalagi kemarin kita sudah melakukan, pemerintah kita sudah melakukan upacara untuk pertama kalinya di ibu kota Nusantara, yaitu di IKN, Ibu Kota Nusantara, Istana Negara di Kalimantan. Mudah-mudahan ini menjadi simbol dari kemajuan langkah baru negara dan bangsa kita dengan menempati kota baru, ibu kota atau istana negara yang baru. Ini menjadi satu simbol untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Oke teman-teman, untuk yang kesekian kalinya Indonesia, negara kita, timnas kita dianggap sebagai tim yang tidak layak untuk tampil di putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia oleh media asal Cina. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut pandangan sumbang tersebut, ini sudah berkali-kali oleh media-media yang lain juga, terlebih dahulu saya ingin mengabarkan ke kalian kondisi terbaru terkini dari Marten Paes yang memang sudah kita tunggu-tunggu kabarnya hasil sidang CAS-nya. Jadi pada akhirnya impian kita untuk melihat Marten Paes bermain atau membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia itu terwujud teman-teman. Pemain yang merumput bersama FC Dallas di MLS ini dipastikan sudah bisa mengenakan seragam timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, yang memberikan kabar baik tersebut untuk para pecinta sepak bola tanah air melalui akun Instagramnya. Pak Erick Thohir mengumumkan bahwa FIFA telah resmi memberikan pengesahan atas izin Marten Paes untuk pindah asosiasi dari KNVB Belanda ke PSSI. Dengan sudah resminya Marten Paes bermain untuk timnas Indonesia, teman-teman, maka pelatih timnas Indonesia yaitu Shin Tae-yong bakal memiliki banyak opsi atau pilihan di sektor penjaga gawang. Marten Paes ini bukan hanya memperbanyak opsi di bawah mister gawang, melainkan juga bakal semakin memperkokoh lini pertahanan timnas Indonesia, timnas kita, yang juga bakal dikawal bersama-sama oleh sejumlah bek tangguh mulai dari Jai Itses hingga Justin Hubner. Nah, sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir, teman-teman sekalian, Marten Paes ini langsung didaftarkan PSSI untuk bisa membela timnas Indonesia skuad Garuda pada putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan dalam waktu dekat, Shin Tae-yong juga bakal mempersiapkan timnas Indonesia untuk melakoni laga melawan tim-tim raksasa Asia, yaitu seperti Arab Saudi, Jepang, Bahrain, Cina, dan kemudian Australia. Maka hadirnya Marten Paes di sektor penjaga gawang ini semakin memberi keyakinan ke kita semua bahwa timnas Indonesia bisa meladeni tim-tim lain di grup C yang secara peringkat jauh lebih baik daripada timnas Indonesia. Kita doakan saja timnas kita bisa mencapai hasil yang terbaik, terutama nanti saat menghadapi Arab Saudi dan Australia di dua laga awal putaran ketiga. Kemudian teman-teman, informasi kedua, informasi yang lain yang ingin saya share ke kalian semua adalah publik Cina.
yang terlalu sombong dan pongah bahwa mereka bisa mengalahkan timnas Indonesia. Mereka bahkan menganggap Indonesia sebagai anak bawang di grup C yang dihuni oleh tim-tim papan atas Asia. Beberapa bulan yang lalu, media Cina sempat menaikkan laporan bahwa Indonesia berpotensi menjadi poros baru kekuatan sepak bola di Asia. Itu terjadi sebelum undian putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dilakukan. Tapi kemudian setelah hasil undian keluar yang saat itu dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia, dan hasilnya menunjukkan kalau Cina dan Indonesia berada dalam satu grup, yaitu di grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Salah satu media asal Cina memandang remeh timnas kita, yaitu timnas Indonesia yang bakal mereka hadapi. Terutama baru-baru ini, di mana Sohu, salah satu media asal Cina, dengan sangat percaya diri mengumbar ambisi besar timnasnya, yaitu Cina, yang ingin mengalahkan timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga nanti. Sohu menyebut bahwa Cina bakal mengupayakan tiket ke putaran final Piala Dunia dengan meraih kemenangan meyakinkan saat menghadapi Indonesia yang mereka anggap sebagai tim terlemah. Bahkan Sohu menganggap Indonesia, timnas kita, itu sebagai anak bawang di grup C, yaitu karena ranking FIFA Indonesia yang berada di urutan 133 dunia. Media tersebut menulis bahwa bagi pelatih Branislav Ivankovic, kunci bagi Cina untuk melaju ke babak kualifikasi selanjutnya adalah meraih 6 poin dalam 2 laga melawan Indonesia. Niat Cina untuk meraup kemenangan kandang dan tandang melawan Indonesia tentu saja ini dilandaskan pada fakta tentang rekor pertemuan kedua tim, di mana Sohu menyebut Cina sudah mencatatkan laga tanpa kalah melawan Indonesia sepanjang 23 tahun. Sohu juga mengungkapkan alasan lain bahwa menghadapi Indonesia, pemain-pemain Cina itu memiliki keuntungan psikologis dan digandakan dengan keinginan mereka untuk melaju ke Piala Dunia. Nah, maka pemain Cina ini juga tidak akan melewatkan pastinya melawan tim lemah, yaitu Indonesia. Hal lain yang juga membuat media Cina optimistis dengan performa timnasnya adalah keberadaan striker mereka, yaitu Wu Lei, yaitu salah satu pemain senior di timnas Cina yang tampil produktif dalam kompetisi lokal Liga Super Cina. Sohu menilai bahwa performa Wu Lei belakangan ini begitu bagus, begitu impresif, dan dia diambang rekor baru sebagai pencetak gol terbanyak dalam satu musim di Liga Super Cina. Tidak mudah bagi Wu Lei untuk menorehkan catatan tersebut, karena di Liga Super itu biasanya dikuasai oleh pemain asing. Dan di Cina, dia seperti seorang raja. Dan kemampuan mengalahkan tim lemah adalah yang terbaik. Dan sekali lagi, yang dimaksud Sohu sebagai tim lemah yang saya sebutkan barusan, itu adalah Indonesia, teman-teman. Menurut saya, optimisme yang dimiliki oleh Sohu, ya boleh-boleh saja karena Cina akan menjamu Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2024. Sementara skuad Garuda, timnas kita bakal menjadi tuan rumah dan menghadapi kesebelasan dari Asia Timur tersebut pada tanggal 5 Juni tahun depan. Memang masih bulan Oktober, tapi sepertinya media Cina itu sudah grogi duluan untuk menghadapi kekuatan timnas Indonesia. Buktinya apa? Buktinya media tersebut memilih untuk membentuk citra negatif Indonesia sebagai tim lemah daripada memandang objektif timnasnya sendiri yang sebenarnya tampil kurang meyakinkan di putaran yang kedua. Yang secara statistik kemenangan Indonesia masih jauh lebih unggul daripada Cina.
Media Cina tersebut, teman-teman, melihat Indonesia hanya dari satu sisi, yaitu dari ranking FIFA saja. Yang memang kalau kita lihat secara ranking FIFA, Indonesia kalah jauh dari Cina. Itulah kenapa kemudian media Sohu menyebut Indonesia sebagai anak bawang. Ini tidak bisa dihindari. Ini fakta bahwa Indonesia memang berada di ranking yang rendah. Dan memang sudah banyak negara dan media yang memandang rendah timnas Indonesia sejauh ini. Dan faktanya kadang-kadang prediksi itu berubah. Tapi sekali lagi itu hanya dari satu sisi saja, yaitu dari sisi nomor ranking FIFA. Saya yakin Sohu lebih memilih melihat dari sisi ranking FIFA karena media tersebut tidak mau. Jadi media tersebut tidak mau melihat kekuatan timnas Indonesia dari komposisi pemain yang sebagian besar itu diisi oleh pemain-pemain yang berkarir di Eropa. Karena jika melihat dari kualitas pemain, jelas Indonesia bukan tim sembarangan. Tim ini, tim kita, timnas Indonesia itu bisa bersaing dengan tim-tim papan atas di Asia. Termasuk Cina yang secara peringkat berada di peringkat 88. Teman-teman bisa lihat bagaimana timnas kita, timnas Indonesia pernah mempecundangi Curaçao yang bertengger di peringkat 84 FIFA pada FIFA Matchday bulan September tahun 2022 lalu. Saat itu timnas Indonesia masih duduk di peringkat 155 FIFA. Jika kita ngomongin soal peringkat, teman-teman, Curaçao saja yang saat itu berada di ranking 84 itu bisa Indonesia kalahkan, apalagi Cina yang sekarang duduk di peringkat 88. Peringkat Cina yang sekarang itu tidak lebih baik dari Curaçao. Tapi peringkat FIFA Indonesia nanti saat menghadapi Cina itu sudah jauh lebih baik daripada saat menghadapi Curaçao di tahun 2022. Artinya, secara logika, jika berkaca pada pengalaman yang lalu, berkaca pada pengalaman sebelumnya, Indonesia sangat bisa untuk mengalahkan Cina 2 kali berturut-turut nanti di away dan home. Apalagi materi pemain saat Indonesia menghadapi Cina sangat jauh lebih baik daripada saat Indonesia mempecundangi atau mengalahkan Curaçao. Tahun 2022, saat Indonesia mengalahkan Curaçao, pemain-pemain keturunan yang membela timnas Indonesia itu hanya beberapa saja. Tapi sekarang, komposisi pemain timnas Indonesia itu jauh lebih kuat, jauh lebih baik. Dari sektor penjaga gawang, kemudian lini pertahanan, kemudian lini tengah hingga lini depan, semuanya hampir dihuni oleh pemain yang berkarir di Eropa. Tim ini sebenarnya jauh lebih kuat ketimbang tahun 2022, yaitu saat mengalahkan Curaçao yang saat itu bertengger di ranking 84 FIFA. Maka menurut saya sangat keliru jika media Cina menantang Indonesia dan menyebut Indonesia sebagai anak bawang di grup C. Mereka harus melihat komposisi pemain timnas kita. Seperti apa kekuatan timnas kita. Dan bagaimana kita pernah mempecundangi. Kita pernah mengalahkan tim yang peringkatnya jauh lebih bagus daripada timnasnya sendiri, yaitu Cina. Bahkan secara umum, beberapa kali timnas kita, timnas Indonesia, sudah punya pengalaman mempecundangi, mengalahkan tim-tim yang peringkatnya jauh lebih baik, yaitu misalnya Vietnam dan Turkmenistan di timnas senior. Kemudian ada Yordania, kemudian ada juga Australia dan Korea Selatan di timnas U23. Fakta-fakta tersebut, teman-teman, sudah cukup untuk membungkam kepongahan, kesombongan media Cina yang terlalu percaya diri menyebut Indonesia sebagai hanya anak bawang di grup C. Dan alangkah lebih baik kalau nanti media tersebut, media Sohu, melihat langsung bagaimana nanti timnas Indonesia, skuad Garuda, bisa mengalahkan Cina di atas lapangan. Lihat secara langsung. 2 kali home and away. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas di video kali ini. Bagaimana informasi yang pertama saya resume gitu ya. Soal Martin Paes yang sudah
pasti bisa membela timnas Indonesia di putaran yang ketiga. Informasi yang kedua yang tadi saya sampaikan ke kalian adalah bagaimana media Cina lagi-lagi membuat onar dengan kesombongannya menantang Indonesia yang katanya Indonesia hanya anak bawang di grup C. Kita buktikan di atas lapangan. Indonesia punya target finish di peringkat ketiga atau peringkat 4. Maka Indonesia akan mengalahkan Cina dan juga Bahrain. Ya, menang 5 kali dan kemudian seri 1 kali sudah cukup untuk mengantarkan Indonesia lolos ke babak berikutnya atau putaran keempat. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas, yang bisa saya sajikan ke kalian semua. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, memberikan komentar dan saran serta masukannya untuk peningkatan channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.